Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurholiday Sinta, NIM 0545161255. Izin melampirkan video tentang sidang perdata kasus prestasi perjanjian jual beli tanah. Selamat menyaksikan. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya Nurholiday Sinta SH bertindak sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan uraian lengkap mengenai duduk perkara wan prestasi jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Yang Mulia, pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi dan Tuan Budi mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah senilai 1 miliar. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, pembayaran uang muka senilai 300 juta rupiah yang dibayarkan pada saat penandatanganan, dan pada tahap yang kedua senilai 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 90 hari setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi berjanji untuk menyerahkan sertifikat dan membalikan nama ke atas nama Tuan Budi. Namun Yang Mulia, setelah lewat batas waktu 6 bulan, tergugat tidak melakukan pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan. Tergugat justru mengulur-ngulur waktu dan memberikan alasan yang tidak berdasar, antara lain alasan kondisi ekonomi. Bahwa kelalaian tergugat ini termasuk perbuatan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, bahwa karena perbuatan itu penggugat mengalami kerugian material dan moral. Dengan demikian, Yang Mulia, penggugat pemohon yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar 1 miliar ditambah denda 170 juta rupiah sebagai biaya bunga dan ganti rugi. Yang kelima, menyatakan putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat mengklaim keterlambatan bukan karena niat buruk atau malfait, melainkan karena kesulitan memperoleh pinjaman bank adalah alasannya tidak sah dan tidak dapat menghapus unsur wan prestasi. Yang kedua, perjanjian jual beli bersifat mengikat dan upaya pengadaan dana dari pihak bank merupakan resiko bisnis dan tanggung jawab mutlak tergugat sebagai pembeli. Kegagalan mendapatkan pinjaman bukan termasuk keadaan memaksa atau force measures yang dapat menghilangkan kewajiban hukum tergugat. Keterlambatan pembayaran yang terhitung sejak 15 April 2023 hingga saat gugatan diajukan telah melanggar ketentuan waktu perjanjian substantif yang merupakan bukti tegas wan prestasi atau cedera janji dari pihak tergugat. Izinkan saya menegaskan kembali Yang Mulia, force majeure dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata tidak dapat diterapkan karena krisis ekonomi merupakan keadaan umum bukan khusus yang menimpa tergugat. Dengan demikian, alasan tergugat tidak sah menurut hukum Yang Mulia. Yang Mulia, kami ajukan bukti yang pertama P1, yaitu fotokopi perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. P2, bukti transfer atau kwitansi pembayaran setoran uang muka tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada tanggal 15 Januari 2023 asli. P3, fotokopi surat teguran somasi 1 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat setelah lewatnya batas waktu pelunasan 3 bulan. P4, fotokopi surat teguran somasi 2 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat. P5, fotokopi sertifikat hak milik yang menjadi objek perjanjian atas nama Tuan Andi penggugat. P6, bukti perhitungan kerugian yang merinci kerugian material. Yang Mulia, kami panggil saksi Ibu Rini Putri SHMKN
notaris atau PPAT yang membantu pembuatan perjanjian atau pihak yang mengetahui atau menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, dan Bapak Erwin Wijaya selaku rekan kerja penggugat yang mengetahui upaya somasi dan kerugian yang dialami oleh penggugat. Yang mulia, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rini Putri SHMKN dan Bapak Erwin Wijaya. Yang pertama, apakah saksi mengenal penggugat? Yang kedua, apakah benar tergugat hadir dan menandatangani perjanjian tersebut secara sadar? Yang ketiga, apakah pernah ada permintaan penundaan pembayaran? Yang keempat, apakah nilai transaksi telah dijelaskan kepada kedua belah pihak? Terima kasih untuk waktu yang diberikan, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelumnya, bahwa saya selaku saksi mengenal penggugat dan benar saya merupakan notaris atau PPAT yang membantu pembuatan perjanjian atau pihak yang mengetahui atau menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli tersebut, bahwa saya menyaksikan penggugat menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan secara sadar. Dari awal disepakati perjanjian tidak ada permintaan untuk dilakukan penundaan pembayaran. Untuk nilai transaksi telah dijelaskan kepada kedua belah pihak dengan detail dan terperinci dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak. Sekian jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Yang Mulia, kami telah mendengar jawaban tergugat. Namun, perlu kami tegaskan bahwa jawaban tersebut tidak terbukti dan hanya bersifat mengaburkan pokok perkara. Tergugat tetap memiliki kewajiban melunasi harga tanah sesuai yang disepakati. Alasan-alasan yang dikemukakan pihak tergugat tidak memenuhi unsur keadaan memaksa. Oleh sebab itu, kami tetap pada seluruh posita dan petitum gugatan. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, ketentuan KUH Perdata tentang wan prestasi, maka terang dan nyata tergugat telah lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, kami memohon agar Yang Mulia berkenan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian yang dianggap adil. Yang Mulia Majelis Hakim dan seluruh pihak yang hadir, kami telah menjalankan seluruh proses ini sebagai bentuk penghormatan kami kepada nilai keadilan dan kepastian hukum, serta supaya upaya melindungi hak-hak klien kami. Demikian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.